A day in my life belanja bulanan sambil cerita hampir kemalingan 30 juta gara-gara dihipnotis. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Nah guys, ini tuh aku mau belanja bulanan dan aku lagi ngambil dari dompet budgeting ya. Untuk budget belanja bulanan aku itu 500.000 dan untuk kebutuhan Arsya 300.000. Jadi aku keluarin uang dari dompet budgeting ini tuh 800.000. Kalau teman-teman pengen tahu tentang budgeting ya, kalian bisa tonton video aku di playlistnya budgeting. Karena menurut pengalaman aku ya, setelah aku menerapkan pola budgeting seperti ini ya, setiap pak suami gajian aku langsung atur keuangan sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Alhamdulillah sekarang pengeluaran per bulan itu nggak pernah boncos, apalagi sampai uangnya habis sebelum gajian tiba. Pokoknya alhamdulillah banget, malah sekarang aku jadi bisa nabung. Tapi sebelum berangkat aku mau skincarean dulu guys. Jadi aku tuh lagi suka banget sama dua serum ini dari Scarlett. Aku jelasin satu-satu ya guys. Jadi ini yang pertama Skin Smoothing Retinol Serum. Ingredientnya dia ada encapsulated retinol, pomegranate extract, hexapeptide 8 dan allantoin. Manfaatnya untuk membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini serta membantu menghidrasi kulit wajah dan membantu menghaluskan kulit. Teksturnya dia sedikit thick tapi pas di blend dia tuh langsung meresap ke kulit dan tidak lengket. Dia juga ada sensasi coolingnya dan ringan banget di wajah. Serum ini hanya dipakai di malam hari. Terus ini juga tidak dianjurkan untuk mumil dan busui. Nah karena kandungannya retinol, jadi serum ini tuh tidak bisa dicampur dengan skincare yang mengandung salicylic acid. Dan kalau pakai serum ini wajib banget pakai moisturizer ya. Untuk yang baru-baru pakai retinol, jadi ini dipakainya 2-3 kali aja dalam seminggu. Nah karena aku lagi menyusui, jadi aku nggak pakai serum ini, tapi aku pakainya yang niacinamide 5% beta glucan dan 7 pito ekstrak serum. Ingredientnya dia itu ada niacinamide 5%, beta glucan, kreatin, allantoin, triple ceramide complex dan 7 pito ekstrak. Manfaatnya membantu merawat skin barrier dan mencerahkan kulit wajah. Teksturnya juga hampir sama yang retinol tadi. Dia tuh agak thick gitu, tapi pas di blend ringan, gampang meresap ke kulit dan gak lengket. Serum ini dipakai di siang hari. Nah ini setelah aku pakai serum niacinamide ya, wajah jadi cerah dan glowing, terus kelihatan sehat juga. Kedua serum ini bisa kalian order di e-commerce ya, nanti linknya aku bakalan taruh di description box. Nah ini aku lagi siap-siap ya, ditemenin sama anak aku. Jadi kalau misalkan mau pergi-pergi ya, udah ada anak emang rada ribet gitu ya, persiapannya jadi lebih lama. Nah ini aku pindah ke depan ya, karena di kamar kosan aku itu nggak ada jendela, jadi gelap gitu loh guys. Nah ini aku lagi pakein sepatunya Arsya, dan anak aku itu udah gak bisa diem ya, lumayan aktif, jadi susah banget makein sepatunya. Emang kalau mau pergi-pergian itu riweh kayak gini nih guys, jadi aku udah mandi pun selalu keringetan lagi. Nah ini kalau pergi Arsya cuma pakai setelan pendek kayak gini, karena dia tuh orangnya gerahan, jadi kalau misalkan pakai jaket malah ngereok guys. Jadi buat nutupin badannya aku selalu bawa kain bedong. Nah guys, ini siap-siapnya udah selesai dan aku juga udah ditungguin sama pak suami di depan. Dan ternyata pas kita udah jalan, aku lihat langitnya itu mendung. Aku takut banget kehujanan ya, apalagi aku bawa anak. Jadi di jalan itu aku berdoa semoga hujannya nggak turun dulu sampai kita nyampe di tujuan. Dan alhamdulillah pas udah nyampe ini hujannya belum turun. Nah ini aku langsung masuk aja. Nama tempat pembelanjaannya itu Tip Top ya teman-teman, tapi aku nggak record pas masuknya karena takutnya itu dilarang sama satpamnya. Tapi kayaknya boleh aja sih, karena pas nge-record ini aku nggak ditegur sama sekali. Oke, sambil nemenin aku belanja bulanan, jadi aku mau cerita gimana kok bisa aku hampir kemalingan 30 juta. Jadi ceritanya itu guys, pas hari Selasa itu pas suami aku itu libur, dan biasanya dia tuh tidur aja gitu kalau libur, tapi ini tuh enggak. Dan dia tuh pas lagi mandi, aku main di luar, posisi kosan itu lagi
sepi gitu, karena itu tuh waktunya pas siang hari gitu. Nah aku main di luar itu karena ngomong anak aku, karena dia tuh rewel pengen main di luar. Jadi aku bawa main keluar, itu pun cuma di teras kosan aja. Nah pas aku duduk di teras ada cowok bencong dan dia itu bolak-balik di sekitaran kosan. Mungkin dia itu lagi mantau situasi, terus juga mantau aku sebagai targetnya mungkin ya, karena itu tuh aku posisinya lagi pegang HP juga dan aku juga pakai kalung perhiasan. Di situ aku nggak curiga sama sekali, tapi nggak lama itu tuh ada masuk cewek ya pakai tas merah gitu. Aku kira orang kosan gitu. Awalnya aku pura-pura nggak lihat aja, tapi ternyata dia tuh berhenti di depan kosan aku dan dia nyapa aku gitu. Nah si ibu-ibu ini tuh nyamar jadi tukang kredit. Pokoknya dia tuh nawarin kredit gitu, tapi posisinya pintu kosan aku tuh kebuka, terus ada suara kayak orang mandi gitu loh. Makanya dia tuh nanya, oh di dalam ada orang ya? Ada suamiku, aku bilang gitu. Terus dia tanya lagi, papinya nggak kerja, nggak lagi libur. Oh ya udah deh, aku kesana dulu gitu. Jadi mungkin karena ada suamiku, jadi dia cari target lain dulu gitu. Pokoknya dia terus aja ke kosan yang paling pojok. Di situ juga dia nawarin kredit dan dia bilang katanya aku juga ambil kredit ke dia. Tapi yang di kosan pojok ini dia tuh tertarik sama kreditnya, jadi dia tuh mau kredit TV gitu. Dia itu minat kredit karena murah banget cicilannya, sehari cuma 10.000 dan ditambah lagi aku katanya ngambil kredit juga, jadi biar nagihnya itu bisa sekalian. Pokoknya entah gimana si kosan yang di pojok itu dia diminta jaminan dulu sama si ibu-ibu penipu ini. Jadi HP-nya diambil 2 ya guys. Terus katanya diminta sandinya pun dia kasih, terus ditulis gitu di kertas. Terus ditanya lagi punya apa, aku punya perhiasannya dikasih sama surat-suratnya guys. Dan dia juga tanya lagi apa lagi punya gitu, uang ya. Oh iya uangnya buat jaminan 400.000. Nah pas udah diambil sama ibu-ibu tipu itu, si ibu maling ini balik lagi ke kosan aku. Posisinya aku udah masuk ke dalam, cuma pintu kosan itu dibuka ya. Terus suami aku tuh posisinya duduk di pinggir pintu gitu, jadi gak kelihatan kalau ada suamiku di dalam. Nah karena tadi pas awal datang mau hipnotis aku itu gagal kali ya, jadi dia tuh balik lagi buat coba lagi. Nah jadi dia tuh langsung masuk kayak duduk deket pintu gitu. Terus dia ngomong, ini mau lihat katalognya nggak, besok sore aku juga kesini lagi sih. Nah pas udah ngomong gitu dia lihat ada suamiku di dalam ternyata guys. Makanya dia bilang, ada papinya ya, udah selesai mandinya. Terus abis itu dia kayak mengalihkan gitu. Tadinya aku mau nawarin kamu AC, ternyata kamu udah punya AC ya. Yaudah deh aku balik lagi ke sana ya, yang sana udah mau ngambil TV katanya gitu. Dan dia bener balik lagi ke si korban itu dan dia bilang katanya aku mau ngambil spray gratis buat si korban ini sama buat aku katanya. Nah karena si korban ini punya anak kecil dan itu tuh rewel gitu, makanya dia nggak bisa nganter ke depan. Akhirnya diantar sama temennya si korban yang baru pulang kerja, dan posisi temennya itu nggak tahu kalau si korban ini udah diambil HP, uang sama perhiasannya. Jadi ya udah diantar aja ke depan. Nah pas mau ke depan itu kan pasti ngelewat kosan aku kan, karena posisi kosan aku tuh agak di depan gitu. Itu tuh udah mulai rame ya, tetangga udah pada keluar gitu. Terus aku bilang, nah itu tuh yang mau nawarin kredit besok sore juga dia kesini lagi, aku bilang gitu. Pokoknya ibu-ibu maling itu jalan sama temennya si korban itu agak cepet-cepet gitu loh guys. Dan gak lama temennya si korban itu balik lagi sendirian guys. Dia itu kayak kebingungan gitu. Dan pas udah nyampe ke kosan katanya, kok kenapa baliknya cuma sendirian, yang ibu tadi mana gitu. Terus si temennya ini tuh ngomong katanya, aku pun nggak tahu, aku ditinggal katanya di kebun sendirian guys. Nah di situ si korban langsung
kaget ya, pokoknya dia baru sadar kalau misalkan dia tuh habis dirampok. Katanya, ya Allah, itu HP, perhiasan aku, uangku gimana, udah diambil sama ibu itu. Terus temannya, lah kok kamu nggak bilang gitu loh. Pokoknya intinya ya udah di situ sadar ya kalau dia itu kemalingan. Terus dia cari ke depan ya, dia minta anter lagi ke tempat terakhir nganter si ibu maling itu. Ya udah diantar ke sana, pasti udah nggak ada kan guys. Nah di situ pas balik lagi dia cerita ke kita nih, tetangga udah pada ngumpul, katanya aku kemalingan lalalala. Nah pas dia cerita kemalingan itu, aku udah di kamar nyusuin anak aku gitu. Terus aku langsung disamperin sama suami aku. Terus dia bilang, tuh kan ibu yang tadi itu emang beneran hipnotis, karena sebenarnya pas dia balik lagi kedua kalinya ke kosan aku itu, aku nawarin dia minum gitu, tapi suamiku kayak ketus gitu. Nah pas ibu itu udah pergi, dia tanya ke aku, emang kamu kenal sama ibu itu? Enggak, kalau kamu nggak kenal jangan sembarangan terlalu baik gitu loh sama orang yang nggak kenal. Intinya takutnya dihipnotis. Terus aku kayak ngeyel, apaan sih, emang dia beneran tukang kredit kok, nggak apa-apa, cuma nawarin minum gitu loh guys. Nah pas aku udah dikasih tahu sama suami aku, di situ langsung aku kaget. Terus aku juga bersyukur aku masih dikasih keselamatan ya guys. Nah di situ langsung aku istighfar ya. Terus aku juga langsung ikut cerita gitu di depan sama tetangga. Terus otak aku itu kepikiran gitu, ya Allah ternyata aku tuh hampir kemalingan. Dan sebenarnya aku itu target awalnya dia gitu loh, sampai 2 kali aku dicoba ternyata gagal, karena ya mungkin berkat Allah masih melindungi aku lewat suami aku. Karena kalau misalkan pas suami lagi nggak ada di rumah, lagi kerja, itu mungkin beda cerita guys. Dan amit-amit ya kalau ditotalin ya 30 juta yang udah di tangan gitu. Belum lagi kalau misalkan aku dihipnotis kayak si korban ini, ditanya punya apa, mungkin raib semua guys yang aku tabung selama ini. Aku nggak nyangka banget, tapi aku bersyukur dan jadikan ini sebagai pembelajaran kalau kita tuh nggak boleh sembarangan sama orang yang nggak kita kenal. Oke guys, jadi itu dia cerita aku ya. Dan ini aku langsung rapihin belanjaan aku. Oh ya, tadi aku belanja bulanan juga gak over budget, malah sisanya masih banyak karena stok sembako di rumah aku tuh masih banyak. Jadi ini tips dari aku ya supaya nggak over budget. Jadi sebelum belanja itu kalian catat dulu apa yang mau dibeli supaya kita tuh nggak kalap dan nggak lapar mata. Terus yang kedua, kita cari yang lagi promo karena lumayan banget ngompres budget gitu. Oke guys, jadi itu dia a day in my life dari aku dan cerita dari aku ya. Ambil yang baik-baiknya aja. Kalau misalkan di video ini ada yang kurang baik, jangan diikutin ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.